Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki Afifais, bisa dipanggil Jaki. Saya dari Prodi Informatika. Tujuannya saya membuat video ini, saya ingin melaksanakan tugas dari Bapak dosen, yaitu Andi Supriyadin STNT. Baik, saya langsung ke soalnya saja. Yang pertama, jelaskan secara singkat dan jelas tentang perkembangan teknologi informasi dari masa ke masa. Perkembangan teknologi informasi dari masa ke masa berlangsung sangat pesat dan dapat dibagi menjadi beberapa tahap utama. Yang pertama, masa prakomputer sebelum tahun 1940-an, informasi diolah secara menggunakan alat seperti sempoa, abakus, dan mesin hitung mekanik. Yang kedua, masa komputer generasi awal pada tahun 1940 sampai tahun 1950-an, muncul komputer pertama seperti ENIAC yang menggunakan tabung vakum. Komputer masih besar, mahal, dan hanya mampu melakukan perhitungan mekanik. Yang ketiga, masa komputer generasi kedua pada tahun 1950 sampai tahun 1960-an. Penggunaan transistor menggantikan tabung vakum membuat komputer lebih kecil, cepat, dan hemat energi. Yang keempat, masa komputer generasi ketiga pada tahun 1960 sampai tahun 1970-an. Ditemukan sirkuit kepada IC memungkinkan komputer menjadi lebih kecil dan efisien. Yang keempat, masa komputer generasi yang kelima, masa komputer generasi keempat pada tahun 1970 sampai tahun 1980-an. Hadirnya mikroprosesor melahirkan komputer pribadi yang bisa disebut PC, yang bisa digunakan di rumah dan di kantor. Yang keenam, masa komputer generasi kelima pada tahun 1980-an. Sekarang berkembangnya menuju komputer cerdas dengan kecerdasan buatan AI, internet, dan cloud computing. Informasi ini dapat diakses secara global melalui jaringan internet. Masa modern dan digital pada tahun 2000-an. Sekarang muncul yang namanya smartphone, media sosial, big data, load of Internet of Things, dan berbagai 5G menghubungkan segala aspek kehidupan manusia secara digital dan real time. Kesimpulannya adalah perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan hidup dari pengelolaan data manual menjadi era digital yang serba cepat dan terhubung. Baik, kita langsung ke pertanyaan kedua. Jelaskan perbedaan antara hardware, software, dan bandware. Berikut perbedaan antara hardware, software, dan bandware secara singkat dan jelas. Hardware adalah perangkat keras, adalah bagian fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Contohnya monitor, keyboard, dan mouse, CPU, dan printer. Fungsi menjalankan instruksi dari hardware untuk memproses data. Yang kedua, hardware. Hardware adalah perangkat lunak, merupakan program atau sistem operasi yang berisi perintah untuk mengatur kerjanya hardware. Contohnya seperti Windows, Microsoft Google, Chrome, dan aplikasi lainnya. Fungsi mengendalikan dan mengatur agar hardware bekerja sesuai perintah pengguna. Bandware adalah pengguna atau perangkat akal adalah manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan komputer. Contoh, programmer, operator komputer, teknisi, dan pengguna umum.
Fungsi memberikan instruksi kepada komputer melalui software agar hardware dapat digunakan dengan benar. Kesimpulannya adalah hardware benda fisik komputer, software program pengendali kerja komputer, brandware manusia yang menggunakan dan mengelola komputer. Ketiganya saling berhubungan dan membentuk satu sistem komputer yang utuh. Baik, kita langsung lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Sebutkan dan jelaskan 4 komponen utama sistem komputer. 4 komponen utama sistem komputer adalah sebagai berikut. Hardware adalah perangkat keras, merupakan komponen fisik komputer yang bisa dilihat dan disentuh. Fungsinya menjalankan instruksi dan memproses data dari software. Contohnya CPU, monitor, keyboard, mouse, printer, dan hard disk. Software adalah perangkat lunak, adalah program atau instruksi yang mengatur cara kerja hardware. Fungsinya ialah mengendalikan operasi komputer dan menjalankan perintah pengguna. Contohnya sistem operasi, Linux, aplikasi Word, OS, dan game. Yang ketiga, bandware. Bandware adalah pengguna atau manusia, merupakan orang yang memproses dan mengontrol komputer. Fungsinya ialah memberikan perintah, mengelola data, serta menambahkan sistem komputer. Contoh, operator, programmer, teknisi, dan user biasa. Data informasi yang dikelola adalah bahan merah yang dimasukkan ke komputer untuk diproses menjadi informasi. Fungsinya menjadi input yang kemudian diolah oleh hardware dan software. Contohnya angka, teks, gambar, suara, atau video. Langsung saja kita ke pertanyaan keempat. Sistem komputer terdiri dari hardware, software, bandware, dan ada yang saling berhubungan. Tanpa salah satu di antaranya, komputer tidak dapat berfungsi dengan baik. Ada yang dimaksud dengan jaringan komputer dan apa manfaatnya dalam dunia pendidikan. Jaringan komputer dalam kumpulan dua atau lebih komputer yang saling terhubung melalui media terbaru seperti kabel atau WiFi untuk berbagai data informasi dan sumber daya seperti printer, file, atau koneksi internet. Contohnya, jaringan sekolah yang menghubungkan komputer guru, siswa, dan server internet. Manfaat jaringan komputer data dalam dunia pendidikan: akses informasi lebih cepat. Siswa dan guru dapat dengan mudah mencari bahan pelajaran melalui internet. Pembelajaran online memungkinkan proses belajar jarak jauh melalui platform seperti Google Classroom, Zoom, atau Moodle. Berbagai data dan sumber daya. Guru dan siswa bisa saling berbagi file, tugas, atau materi tanpa harus menggunakan flash disk. Kemungkinan lebih mudah tersedia email, forum diskusi, dan grup belajar online untuk komunikasi antara sekolah. Eksis waktu dan biaya. Administrasi sekolah seperti absensi, nilai, dan data siswa dapat dikelola secara online dengan lebih cepat dan hemat. Kesimpulannya adalah jaringan komputer sangat penting dalam dunia pendidikan karena mempermudah proses belajar mengajar, memperluas akses informasi, dan menginginkan efektif komunikasi serta manajemen sekolah. Perkembangan teknologi informasi dapat pengaruh besar terhadap dunia yang saat ini. Baik, kita langsung saja melanjutkan pertanyaan kelima. Perkembangan teknologi informasi sangat berpengaruh besar terhadap dunia kerja saat ini. Berikut penjelasannya. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat dengan bantuan komputer, internet, dan software otomatis. Contoh, penggunaan aplikasi akuntansi, sistem sebagai digital, atau AI untuk analisis data.
Munculnya jenis pekerjaan baru, teknologi melahirkan banyak profesi baru seperti programmer, data analyst, digital marketer, dan content creator. Pekerjaan bisa dilakukan dari mana saja. Remote work dengan internet dan aplikasi kolaborasi seperti Zoom, Google Meet, orang bisa bekerja dari rumah tanpa harus ke kantor. Meningkatkan tenaga kerja semakin ketat. Dunia kerja menuntut kemampuan teknologi dan digital yang lebih tinggi. Siapa yang tidak mampu beradaptasi akan tertinggi. Optimasi dan pengurungan tenaga manual. Banyak pekerjaan rutin digantikan oleh mesin, robot, atau sistem otomatis. Namun hal ini juga membuka peluang kerja baru di bidang teknologi. Kesimpulannya adalah perkembangan teknologi informasi membuat dunia kerja menjadi lebih efisien, fleksibel, dan komunikatif, namun juga menurut setiap orang untuk terus belajar dan beradaptasi agar tidak tertinggal dan kemajuan teknologi. Langsung saja kita pertanyaan ke-6. Berikut 3 contoh ancaman keamanan informasi dan cara mengatasinya. Virus atau yang bisa disebut malware. Pengertian program berbahaya yang dapat merusak, mencuri, atau menghapus data di komputer. Cara mengatasinya: gunakan antivirus dan perbarui secara berkala. Jangan sembarangan mengunduh file dari internet. Lakukan scan rutin pada perangkat. Phishing, penipuan online. Pengertian upaya mencuri data pribadi seperti password atau nomor rekening melalui email atau situs palsu yang menyerupai situs resmi. Cara mengatasinya: selalu periksa alamat, website, dan pengirim email sebelum memberikan data pribadi. Jangan klik tautan mencurigakan. Gunakan verifikasi 2 langkah dan hacking. Perbedaan pengertiannya: aksi seseorang yang masuk ke sistem komputer tanpa izin untuk mencuri atau merusak data. Cara mengatasinya: gunakan password yang kuat dan unik. Selalu memperbarui sistem dan software keamanan. Batasi akses hanya untuk pengguna yang berwenang. Kesimpulannya adalah ancaman keamanan informasi bisa datang dari berbagai arah, tetapi dapat dicegah dengan kewaspadaan, penggunaan keamanan digital yang baik, dan kebiasaan online yang aman. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.